Main game. Anda? Bro, nyantai-nyantai aja. Banyak kerjaan ini kita. Kerjaan apaan? Dapat laporan dari warga. Banyak Coba cek pusing dulu. kemarin juga. Laporan terus, laporan. Makanya banyak banget ini kerjaan kita. Iya, ini surat cinta. Banyak banget. Udahlah, nanti kita urusin banyak. Kemarin juga gue banyak nerima komplain-komplain kayak gitu. Lu makan aja Dari dulu. jam berapa tadi di sini? Tadi istirahat, pas langsung istirahat langsung nongkrong aja sini main game. Jam berapa selesai? Jam 12:30. Tadi di kantor banyak banget kerjaan. Waduh, dapat laporan dari warga. Terus sekarang ada ini, udah makan aja dulu lah. Ya, Laporan-laporan nanti aja. Udahlah ya. Kita makan Kita dulu. makan Ntar, dulu ya. Nih asbaknya sini dulu. Nih buah ini. Ini anggur dari mana? Nggak tahu anggur sulap. Tadi ada ini ada apa? Yang sponsorin Ce Eni sama Ce Ani. Andra ini sama Fianti. Oh iya itu. Ini ada Toko sebelah itu kan ya? toko sebelah. Sebelah ya. Udah makanlah. Makan seadanya aja. Ini laporannya masih ini. Masih baru semua nih, belum aku buka. Laporan tentang apa itu? Kayaknya gara-gara banyak jalan rusak kan di depan sekolahan. Oh, Mungkin minta perbaikan atau apa. nanti kita ngobrol sama Pak Lurah aja gimana solusinya. Kita kan cuma terima laporan dari warga. Iya, kita kan hanya jembatan ya. Jembatan aja. Ini kok koreknya mana nih, mau ngerokok nggak ada. Ada bukan anggur gak? Apa? Abang nggak makan jeruk, bro? Pada ngeteh. Wede. Pak Teo. Iya. Sini dah. Tukar, sini aja. tukar. Biar matching ya. Nih, saya dari Amsterdam udah bawa teh nih. Wih, dari Amsterdam? Karena tahu di sini tuh katanya, wah, kayaknya nggak ada teh. Nggak ada teh. Pasti kosong. Kosong. Oh iya. Ini lagi. Syarat nih. Lumayan lah ya. Wah, tehnya mantap. Aduh, teh apa ini? Hah? Teh Satu, bro. Teh Yanti. teh anti. Enggak, itu bisa jadi isu di Indonesia. Soal apa? Sekali-kali bikin teh itu pakai merek nama. Teh anti. Teh Yanti, ya. Teh Nono. Teh Ice, Teh Ice. gitu kan. Nah, itu mah kalau di Sunda mah panggilan teteh mah itu mbak. Iya kan nanti gini, mau kemana? Itu mau sama Teh Yanti. Anjir, padahal teh. Ribut, padahal minum teh. Kita udah ngeteh. Teh udah nggak teh. Kita sis dulu dong. Oh, Cus dulu. Oh iya. Biarpun teh. Cus. Ah, Gimana? Kang Teo tiba-tiba kesini ada iseng aja. Naik Tadi naik bikin apa teh tadi? terus kepikiran mau cari teman buat minum teh sama siapa gitu. kan biasanya kan ada tugas dari Amsterdam ya hari Senin. Kok tiba-tiba hari Sabtu hari Jumat kesini? Iseng. Iseng Kali-kali jalan lah, kali-kali jalan. Lagi sibuk ngapain? Enggak, ini lagi istirahat biasa, itu ada laporan dari warga. Banyak banget. Banyak, ada jalan rusak, ada masalah hiburan-hiburan masyarakat. Iya. Kayak ya panggung-panggung hiburan kayak gitu. Terus banyak lah laporan-laporan izin, ngurusin izin segala macem ya gitulah. Oh. Tapi nanti aja bisa dicek di kantor. Iya, itu bisa di ini lah. Sebenarnya masalahnya apa sih yang terjadi? Banyak yang terjadi gitu. Masalah di sini. Masalahnya banyak sih. Banyak ya. Sebetulnya masalahnya itu banyak yang dari temen-temen, terutama kalau di Den Haag itu si apa namanya? Golongan apa itu? Bukan golongan, orang teman-teman. Si Raro si dulu. Teman-teman yang bikin event itu, Wih, terang banget ya. oh iya, kacamata sih. CPT. Oh. Jadi teman-teman yang bikin event-event kayak hiburan-hiburan gitu, bukannya apa ya, karena masih independen gitu. Jadi kayak kurang Independen atau independent? Banyak independen. Independen. Kayaknya banyak katanya kurang disokong nih dari pemerintah misalkan, kurang disokong nih dari sponsor ya, kayak gitu-gitulah Nah, mungkin. ini enaknya diapain? Bubarin. Minta solusinya. Enggak. Dibubarin ya? Sebenarnya gini. Permasalahannya kan kita ngomongin komunitas nih. Ya, komunitas. Kan komunitas banyak banget. Jadi artinya kalau misalkan harus
harus dia tentu komunitas ini kalau mau besar memang butuh dukungan. Tapi permasalahannya adalah apa yang mau didukung. Nah itu. Gitu kan, apa yang mau didukung dalam arti kata gini, apa yang mau didukung itu adalah kalian bikin apa sih? Skalanya sebesar apa sih? Kan gitu kan, poinnya ke sana. Kalau skalanya, ini skalanya gede nih, butuh dukungan ini dan segala macam gitu kan. Otomatis sebetulnya kalau misalkan itu layak didukung ya pasti bakal didukung. Sebetulnya poinnya kan ke arah sana. Kayaknya dukungan materi sih yang satu. Tentu banyaknya mah materi, banyaknya sih materi. Kalau ngomongin masalah dukungan tuh pasti masalah hepeng. Ada. Ya, Duit. tapi bukan itu poinnya. Bukan itu sih. Jadi lebih kepada gini, tunjukin aja dulu kalian bikin apa. Jadi kalau misalkan ada warga-warga yang pada laporan nih, ada warga-warga yang laporan bahwa ya ini kita nggak didukung, kita butuh dukungan ini dan segala macam. Bikin aja dulu, kalian bikin dulu aja konsepnya. Action lah ya. Iya, actionnya aja dulu. Kan ada orang-orang yang memang, wah ini kalau misal kayak gini kita nggak bisa maju dan segala macam. Ya itu masalah kalian. Gitu. Jadi action dulu, bikin produk dulu, baru kelihatan kalian eksistensinya di jalur mana. Kalau udah action kan nanti apa yang kurang bisa diperbaiki. Karena kan? permasalahannya itu bukan hanya ada di Den Haag, hampir di Amsterdam juga, ya di Utrecht juga, ya di Rotterdam juga. Jadi kita bicara tentang teman-teman Indonesia lah, orang-orang masyarakat Indonesia ya. Kebanyakan. Kita artinya nggak semuanya, kalau bicara kebanyakan artinya sebagian besar tapi nggak semuanya. Kan gitu, poinnya ke sana. Jadi kalau misalkan mau bikin sesuatu selalu ada, ini kita dananya dari mana nih? Nah itu biasanya dari konsep awal itu pertanyaan yang paling basic. Ini dananya dari mana nih? Bukan itu. Padahal bukan itu ya. Bukan. Kita bikin apa? Kalau kita bicara dananya dari mana, kita udah menyampingkan ide nih. Idenya disampingin dulu, duitnya dulu yang penting. Kan gitu. Enggak, kita bikin idenya aja dulu. Gitu. Kan nggak ada warung buka terus gini. Nanti nih yang beli siapa nih? Enggak. Jualan aja dulu. Terus kalau kita udah ngomong, yang belinya siapa nih? Balik nanya nih orang yang beli nih, atau si sponsornya balik nanya nih, yang mau saya beli apa? Menunya belum ada, kan gitu. Menunya belum ada, terus minta ada orang beli, ya nggak bisa. Nah kalau udah seperti itu, kalau udah pertanyaannya adalah siapa yang mau beli nih, atau siapa yang mau sponsorin nih, artinya kan ada dua hal nih dalam pembuatan konsep kreatif itu ya. Konsep bergantung kepada budget atau budget yang bergantung pada konsep. Konsep bergantung pada budget atau budget yang bergantung pada konsep. Jadi kalau misalkan konsep yang bergantung pada budget, konsep ini itu akan terbatas. Akan jadi ngawur. Iya, bukan ngawur, terbatas. Oke, saya punya duit cuma 10.000 nih. Artinya kan kita harus ngejas konsep itu seharga 10.000. Tapi kalau kita bicara budget bergantung kepada sebuah konsepnya dulu digedein. Iya kan? Konsepnya digedein dulu, terusnya nih kita butuh dana tuh sekian dari konsep ini. Nah itu baru, itu jelas. Tinggal kita presentasiin kan, presentasiin. Oke, saya tuh punya konsep ini gini-gini segala macam. Terus budgetnya tuh harga sekian. Masuk nggak? Kalau nggak masuk, ya cari solusinya. Jadi nggak bisa misalkan warga selalu nuntut ke Pemda gitu, selalu nuntut ke pemerintah bahwa atau ke instansi itu bilang, wah kita nggak didukung nih dan segala macam. Bukan, proses kreatif itu nggak perlu sebetulnya. Supporting materi itu bukan hal yang utama gitu. Bukan. Bikin aja dulu gitu. Kalau udah bikin orang tertarik sama konsepnya, mustahil kita nggak dana pasti ada lah ya. Iya, tentu. Banyak produk-produk, banyak instansi-instansi ataupun kantor dan segala macam itu yang butuh media promo. Iya. Gitu. Jadi orang-orang kalau misalnya mau bikin proses kreatif itu secara nggak langsung itu sebuah wadah promosi. Iya kan, poinnya kan ke sana. Selling pointnya direct. Gitu. Tapi kita bicara di luar konteks itulah. Kita bicara di luar konteks itu bahwa kita ngomongin komunitas nih, komunitas yang sebegitu banyak banget kan komunitas Indonesia di Belanda itu banyak banget. Iya. Gitu. Tapi pertanyaannya adalah
kenapa sih nggak pernah ada satu konsep besar, konsep Indonesia yang besar, di mana kan tujuannya sama nih, Sama. untuk budaya selalu lah konotasi, lihat di semua player, lihat di semua konteks konteks kreatif yang berkembang di sini, lihat aja semuanya pasti ini untuk budaya, ini untuk Indonesia, Bawa budaya Indonesia lah ya. betul. Bener. Poinnya kan ke sana kan, tapi permasalahannya ketika visinya sama, kenapa kalian nggak gabung? Bener sih. Terus gimana caranya ngegabungin itu semua? Ini gimana caranya supaya kita bisa jadi satu? Poinnya adalah segala sesuatu yang bisa berjalan bersamaan, frekuensinya harus sama dulu. Iya. Frekuensinya harus sama. Pernah main HT kan? Radio. Iya. Samain frekuensi dulu. Kalau frekuensinya nggak sama, ya ini ngomong kemana, yang itu ngomong kemana. Nggak nyambung. Gitu kan? Tapi kalau kita channel 1 nih, semua nyambung. Bener. Permasalahannya, kita bicara tentang budaya, kita bicara tentang sebuah konsep, ngomongnya ke masing-masing channel. Ya, Gitu ya, kan? ya, ya. Channelnya satuin dulu deh. Frekuensinya satuin dulu deh. Gitu. Turunin levelnya. Kalau frekuensi, saya ada di frekuensi 3. Terlalu tinggi misalnya. Terlalu tinggi, turunin. Gitu. Saya ada di ini, naikin. Ya, ya. Gitu. Jadi frekuensi satuin dulu. Gitu. Itu yang pertama tuh. Frekuensi satuin dulu. Terus yang kedua adalah terpenting adalah ya ego nih. Bicara frekuensi itu Nah, ego. itu kebanyakan kan di sini tuh. Iya. Jadi dia udah punya konsep, maksudnya dia udah punya konsep. Gue nggak mau nih konsep ini diubah-ubah. Diubah-ubah. Ini juga punya konsep, ujung-ujungnya nggak nyambung, Bisa. nggak mau. Jadi udahlah bisa kita bikin. Iya, bener sih. Iya. Cara masing-masing. Kan aja itu lah. kan itu kan keakuan sebetulnya. Keakuan. Jadi misalnya gini, Indra punya komunitas. Komunitas. Dan ini punya komunitas. Saya punya komunitas. Terus kita ngomongin ini buat Indonesia. Ini mau ngangkat kultur, mau ngangkat budaya, tradisi, bla bla bla, bla bla bla. Percuma, kita nggak akan jadi satu. Permasalahannya, visinya nggak sama. Visinya nggak sama. Walaupun tujuannya, seolah-olah tujuannya itu kan visi dalam tanda kutip bahwa saya mau mengangkat hal itu. Tapi permasalahannya ego kita bisa disatuin nggak? Ah, itu dia. Gitu. Kalau nggak tahu ya, ini sepengetahuan saya secara apa yang saya lihat nih, apa yang saya perhatiin dan segala macam dalam sepanjang kurun waktu ini, kita belum pernah ada satu event Indonesia yang independen besar Di Belanda. di Belanda. Iya. Maksudnya event besar seperti Ya event besar katakanlah gini. Independen ya. Independen. Independen. Kayak Maksudnya Indofest itu kan disupport sama Indofest itu kan under ya under government, ya kan ya, kasarnya ya. seperti itu. It's okay, itu part itu. Cuman bikin satu yang spektakuler. Kalau misalkan bicaranya kan biasanya kalau misalkan under government itu punya pattern. Ada pattern yang nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini dan ini nggak ada gitu. Event itu semuanya akan disupport penuh. Kalian mau bikin kreativitas seperti apa silahkan. Iya. Gitu. Tapi tetap ada concern yang harus dijalanin. Poinnya kan itu. Iya. Nah, sebetulnya banyak konteks konteks yang bisa kita kemukakan sebetulnya. Bicara ngomongin budaya dan segala macam. Nah, kita balik lagi misalnya gini, kita ngomongin tentang tadi orang butuh support dalam bentuk materi dan segala macam. Sebetulnya poinnya kalau misalkan arahnya hanya untuk kan support itu untuk ya sewa ini sewa itu dan segala macam kan poinnya kan ke sana kan. Iya kan. Nah, kita ini udah punya modal. Modal kita tuh ya diri kita sendiri, dari komunitas potensi mereka tuh udah modal basic banget. Kamu bisa main gitar, kamu bisa main kendang gitu. Saya bisa main suling. Kalau kita jadiin satu, ya jadi satu pagelaran. Satu pertunjukan ya. Bilang, Ndra, kayaknya yang kali ini kita nggak bisa bayar dan yang kali ini kita nggak bisa bayar. Tapi ketika kita jadi satu, ya kita ngamen aja cari, kalau emang basicnya cari uang. Iya. Kan gitu. Di sini kan juga nggak banyak teman-teman seni yang bergerak di bidang seni itu bukan main jobnya. Gitu. Main jobnya mereka punya pekerjaan masing-masing. Sibukan masing-masing. Iya, jadi artinya harusnya nggak jadi titik berat, walaupun kadang
ya apa namanya, kalau misalkan ya budgetnya nggak segitu ya, kalau bisa budget segitu saya nggak masuk ya nggak jadilah. Itu kembali ke diri masing-masing. Iya kan, balik ke diri masing-masing. Kamu mau tampil apa enggak? Poinnya kan itu, kamu mau tampil apa enggak? Ini ada panggungnya, kamu mau tampil apa enggak? Gitu kan? Tuh. Jadi banyak hal-hal yang sebetulnya bisa kita kerjain bareng tanpa harus bicara tentang materi dulu di awal. Poinnya kan itu. Seberapa guyub sih, gitu kan? Kita seberapa guyub. Ini contoh lah nih ya. Kita di Amsterdam, kita bikin Amsterdam Aksi. Itu non profit. 100% non profit. Gitu. Kita bikin dari awal itu sebuah konsep karena kita ide awalnya itu adalah berpikir bahwa gini. Teman-teman Indonesia di sini punya talent. Ya kan? Punya talent. Tapi mereka butuh panggung dong. Mereka butuh panggung. Jadi poinnya tuh bukan ini nggak di luar ngomongin di luar gengsi ya. Kenapa harus gengsi sih? Gitu. Kita bikin sebuah wadah nih, Amsterdam Aksi, gitu. Aksi ajang kreasi seni Indonesia. Ini ajang, gitu kan. Nah, di mana nanti kedepannya aksi itu kan kita mau bikin roadshow nih. Jadi aksi Den Haag, aksi Utrecht, aksi Rotterdam, aksi manapun itu, gitu kan. Kita akan ngebuka itu segede-gedenya, selebar-lebarnya. Kenapa? Kita memberi kesempatan teman-teman untuk bisa berkolaborasi di sana. Nah, di ajang krisis ini jadi ajang nih. Karena banyak teman-teman yang memang lahir dari sana juga. Gitu. Banyak teman-teman yang lahir dari sana, banyak teman-teman yang dapat job dari sana juga. Gitu. Iya kan? Dan itu diakuin. Aku juga ngerasain sih. Sebagai DJ, sebagai jadi DJ di aksi. Nah, kalau ngomongin aksi, Indra apa namanya? Ya mungkin Indra juga tahu sejarahnya lah. Artinya Indra juga pelaku dari awal, ya kan? Pelaku dari awal bagaimana Indra masuk, terus ya mungkin Indra ngerasain manfaat dari aksi itu sendiri kan. Nah, dari situ, ini ada satu panggung di mana orang akan melihat kalian tuh punya kemampuan apa. Jadi, oke, ketika kalian punya kemampuan, artinya banyak teman-teman ya, sorry ya dalam tanda kutip, mendeklarkan bahwa oh saya udah punya rate sekian, saya artis ini. Seni itu sebetulnya nggak ada label, karena kan ini kan jasa entertainment kan. Jasa entertainment tuh nggak punya label. Konsep kreatif itu nggak punya label, nggak punya price tag, bandrol, nggak ada bandrolnya. Itu proses kreatif tuh nggak punya bandrol, gitu. Kalau saya bikin konsep ini harganya cuma 10 euro, ya 10 euro, that's it. Kita deal sama harga itu, gitu. Selama kita deal ya fine sebetulnya, nggak ada masalah apapun, kan gitu kan. Nah, kita balik lagi nih ke komunitas nih. Harapannya adalah yaitu kembali ke komunitas-komunitas itu bahwa kita bisa gabung nih, bisa guyub nih. Bikin sesuatu yang besar, duduk bareng nih, kita omongin sesuatu. Bareng itu yang penting. Itu. Gimana caranya, Kang Teo? Sebetulnya ada kiat-kiatnya atau misalkan ada sebuah saran atau gimana? Setiap gitu? aliansi kan pasti ada dedengkotnya tuh. Nah itu diajak kumpul gitu. itu bisa. Kalau bicara ngumpulin orang sih bisa. Bisa. Gitu. Sekarang kan ada juga paguyuban nih. Ada paguyuban budaya, paguyuban budaya. Paguyuban itu kan ngumpul tuh teman-teman. Oh iya, aku ada juga di WhatsApp. Iya kan, grupnya kan. Tapi pernah nggak ketemu ada titik temu di sana? Aku sih. Enggak, maksudnya gini, kita buka-bukaan aja. Kita buka-bukaan aja. Ini media di mana kita bisa saling sharing, orang bisa saling ngasih informasi, orang bisa tahu dan bisa komen. Kan gitu kan, poinnya kan ke sana arahnya. Jadi permasalahannya ada dua di sana tuh adalah satu, ada pelaku seni, ada kreator, ya kan? Kalau pelaku seni masuk ke dalam lini kreator, yang penting tuh kepentingannya dibuang dulu. Kalau saya pemain musik, terus saya mau meng-create sebuah event, saya punya kepentingan, itu udah repot. Buang dulu kepentingannya. Kalau memang kamu mau bikin satu ini jadi utuh, gitu kan? Di luar kepentingan itu, karena kalau misalnya ada kepentingan, saya mau bikin ini, berharap saya bisa
tampil. Iya. Kan poinnya kan sana kan. Bukan itu. Kalau misalkan ada kayak gitu, ketika saya dapat bagian, oke kamu tampil, selesai tugasnya. Iya. Jadi nggak akan, kontribusinya akan berhenti di sana. Gitu. Jadi egonya dibuang aja dulu. Ya, kalau kita mau ngomongin sebuah konsep ya, kita mau ngomongin konsep besar, atau kita harus udah mulai tahu nih siapa para kreatornya nih. Percayakan ke mereka, kasih sumbangsi aja. Kalau di apa namanya, semacam di paguyuban itu kan semua saling lempar materi nih. Berharap ada yang makan. Ada yang oke, makan. Gua gua eksekusi nih. Berharap ada yang mengeksekusi itu dan semua orang ikut. Itu sama aja kayak gini nih. Ini konteksnya ya. Sama aja kayak gini. Dan saya lapar gitu kan. Kayaknya enak nih bikin Indomie nih. Gitu kan. Harapan saya Dani bikin Indomie, ya kan? Bikin mie instan. Tapi Dani juga berpikir, saya nunggu aja siapa yang mau bikin Indomie nih. Iya. Poinnya kan gitu. Jadi semua saling nunggu. Ketika saling nunggu, ya semua kelaparan. Iya. Kan gitu kan? Jadi tidak ada action yang benar-benar. Nggak ada. Harusnya ketika saya bilang Dan kayaknya enak nih makan mie. Oke, ini ada duit untuk beli ke warung misalkan. Ada aksi lah. Iya, terus tiba-tiba Indra bilang, "Oh, gue beli telur dulu ke warung." Yang masak, oke, gue yang masak. Kalau materi udah ada, gue yang masak. Itu sinergi. Jadi ada actionnya Actionnya, yang men-trigger itu. semua punya action. Nah, itu permasalahannya yang men-triggernya itu yang Ya kan, itu kan permasalahannya kan di sana. Iya. Semua ngelempar umpan nih. Nah, hal itu berkaitan dengan hal-hal yang seolah-olah nanti pada akhirnya ketika itu sudah berjalan, orang akan ngeklaim, oh itu idenya ide dari saya. Itu gitu. benar. Itu ide saya. Klaim-klaiman ujung-ujungnya. Ini bukan tentang idenya siapa. Kalau bicara ide dari zaman dulu, ide itu udah ada. Iya, sebetulnya udah. Kita boleh dong nenek moyang kita bilang, oh itu ide nenek gitu. Iya, Bodo amat kan. Bodo amat, ya. Tapi nenek kan nggak ngejalanin. Iya kan? Iya. Itu. Jadi pada intinya kita harus dalam sesuatu ide itu harus benar-benar ada aksi yang action yang Ada harus action benar benar-benar. dilakukan Benar, iya. gitu. Jangan sampai waiting nunggu tiba-tiba dicomot orang udah Klaim. jadi klaim itu ide gua gitu iya. kan. Tapi kan udah jadi budaya orang Indonesia kayaknya. Kita nggak pungkirin ya, kita nggak pungkirin ya. Hal itu terjadi. Iya, Hal itu kita terjadi. pengalaman juga. Nggak ke semua orang, Memang tapi kebanyakan sampai akhirnya sebagian besar ya. sebagian besar sampai akhirnya orang berpikir bahwa ya orang kita kan ya biasalah orang kita kayak gitu. Biasalah. Iya. Enggak lah gitu. Maksudnya ya semua balik lagi. Sekarang kita butuh kesadaran untuk bikin sesuatu. Ya kan? Untuk ngumpulin semua tuh semua butuh kesadaran. Kan gitu. Poinnya ke sana. Jadi Iya sih. balik lagi kalau misalnya ada banyak warga-warga yang komplain bahwa oh ini Pak saya begini kenapa saya nggak disupport, saya minta ke kelurahan ini kok nggak ada ini nggak ada ini. Sebetulnya tunjukin aja dulu gitu. Bicara kepentingannya kepentingan jadiin kedua dulu deh. Kepentingan pribadinya tuh jadiin yang kedua. Keakuannya tuh jadiin yang kedua dulu lah. Bikin aja dulu sesuatu. Ketika nggak ada kan gini, kalau kita udah punya keinginan terusnya katakan kita nggak dapet support nih, artinya kan mentok di situ. Kalau keinginan itu kuat, dia akan cari jalan lain. Pasti Gimana ada caranya jalan keluar. ini supaya keluar. Benar. Kita kan memunculin itu. Iya. Nah, balik lagi nih ke aksi nih. Kita balik lagi ke aksi. Kita dari awal berdiri awalnya tahun 2018. 2018 kita bikin aksi segala macam. Itu dari obrolan kayak gini, obrolan biasa. Terus kayaknya kita pengen awalnya itu dari kumpul-kumpul. Awalnya dari kumpul-kumpul. Terusnya mulai winter kita nggak bisa lagi main di luar. Cari tempat yuk yang murah-murah aja, biar teman-teman tetap masih bisa seneng-seneng main musik, ngumpul bareng. Kan ritme hidup kita di Belanda itu kayak kerja, tidur, makan, jalan, terus aja gitu kan. Nah, dari situ
ya kita carilah apa terus sampai akhirnya tercetuslah aksi awalnya gitu. Pokoknya kita bikin ini panggung buat teman-teman Indonesia yang punya kreasi. Silahkan ini kita siapin panggungnya, kalian tinggal oke saya mau main gitu. Kalian saling ngisi. Ini konsep ini saling ngisi. Saling ngisi gitu. Contoh kecilnya seperti itu. Iya, dan kita selalu jelasin bahwa kita nih kalian nggak dapat bayaran ya. Tapi kalau misalnya makan mungkin kita akan cari. Nah, alhamdulillahnya tuh adalah sejauh ini itu ada yang support. Ada yang support lah untuk nih kalian butuh makanan berapa banyak gitu kan. Ya sekian. Ya udah asal makanannya ada, minumannya ada, ya kan? Tinggal cari buat tempatnya. Gitu. Nah, orang akan berpikiran, tapi kan itu ada tiket tuh. Gitu kan? Itu ada tiket tuh. Berarti kalau misalkan ada tiket berarti kalian punya profit dong. Enggak. Sebutannya gini, kita mau sebut tiket itu jadi donasi, takut ada sebuah pertanyaan, ini didonasiin kemana? Padahal namanya donasi kan bisa mendonasikan itu ke event. Jadi keberlangsungan event ini tergantung seberapa besar support dari teman-teman. Entah support performer, entah itu para penonton yang support untuk bisa secara finansial membantu. Gitu. Dan kapasitasnya juga nggak besar, itu cukup aja. Dan selama ini tuh kita memang sampai akhirnya kita coba jualan kaos, coba ini dan segala macam itu supaya ini acara bisa berlangsung continuity. Sustainable-nya kita jaga. Gitu. Ini berkelanjutan. Nah, itu yang penting. Bukan kita bikin satu event besar setelah itu selesai. Nggak tahu ke depannya mau apa. Gitu kan. Ini sambil makan dulu. Enggak. Itu buah. Ini buah. Uangnya nggak cukup. Gratis aja. Nah, jadi gitu. Ya jadi gitu. Iya, makanya. Gitu. Ini salah satu event yang sekarang mulai dirintis itu kan komunitas lah. Komunitas. Karena memang itu sebetulnya komunitas walaupun secara legal memang nggak ada, tapi itu komunitas. Iya. Secara legal itu sekarang lagi berproses untuk dijadikan legal. Gitu. Jadi memang kalau kita mau bicara kan ada istilah di mana bumi dipijak, di situ ayah laukan. Di situ langit dijunjung. Jadi artinya memang ya kita ikut aturan di sini. Kita mulai legalnya kita urus dan segala macam di mana memang di sini kan juga bicara tentang kreativitas, bicara tentang seni dan segala macam. Pemerintah kan juga support. Iya. Jadi kita akan coba cari subsidi dan segala macam. Ya kira-kira seperti itulah poinnya. Terus ada ini misalkan cari ini masalah legal untuk event ya, misalkan contoh mungkin ada yang teman-teman yang pengen bikin acara kecil-kecilan untuk komunitas mereka gitu kan. Itu emang untuk hiburan kalau di Indonesia kan, kalau saya pribadi kalau di Indonesia kan kalau ada hiburan itu ada izin keramaian dari mulai RT, RW, desa segala macem gitu kan. Kalau di sini gimana? Apakah dari venue-nya itu yang udah punya khusus untuk hiburan, kita ya udah tinggal main aja misalkan di kafe gitu kan, nggak usah ada. Nggak ada di sini nggak ada izin keramaian. Nggak ada izin keramaian ya. Kecuali yang outdoor. Event ya. Oh, kecuali outdoor. Outdoor. Kalau outdoor memang harus ada izin kan, itu perlu kenapa? Karena kita bersinggungan sama masyarakat. Iya. Jadi mau nggak mau tuh itu harus. Kalau di Indonesia kan walaupun indoor misalkan di GOR, gua harus tetap ada izin lingkungan. Kalau indoor kan biasanya udah ada izinnya ya. Kalau indoor sih udah include ya, ya. Itu ya. Oh, iya. Gitu kalau misalnya kata mereka oke, kan mereka juga pasti bakal nanya, kamu eventnya kayak gimana sih bentuknya gitu kan, terusnya seberapa banyak sih pengunjungnya gitu, targetnya berapa banyak dan segala macam, itu kan juga mereka pertanyakan. Kalau misalkan wah ini banyak banget ini, kalian harus butuh ini, butuh itu, butuh bla 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 bla. Tapi standarisasi mereka selalu punya standarisasi. Jadi kayak maksimal segini. Iya, atau misal ada kalian tuh mesti ada tim medis yang standby, kalian mesti ada security yang ini dan segala itu semua harus dipenuhi. Iya, standar mereka ya, dari standar mereka. Gitu. Iya. Jadi kalau misalkan ya diminum bro, sekarang udah tring gitu. Berubah. Jadi
bukan konklusif ya, bukan kesimpulan. Jadi kira-kira apa yang Kang Theo bisa sumbangsihkan atau misalkan sampaikan kalau misalkan event yang ingin tadi disampaikan itu, kenapa sih tidak ada satu event yang besar dalam begitu banyaknya paguyuban yang ada di Belanda atau komunitas tidak bisa sinkronisasi, tidak satu frekuensi, ada kiat-kiat atau gimana? Atau bukan kiat-kiat sih sebetulnya apa ya? Ada saran nggak? Maksudnya saran gitu? Saran sih sebetulnya sih ini nggak kalau bicara mutlak juga nggak mutlak karena semua orang selalu punya opini kan. Iya. Selalu punya opini, selalu punya persepsi dan juga semua orang tuh punya jalannya sendiri gimana caranya berkomunikasi. Poinnya ke sana. Iya. Tapi memang ini butuh trigger. Butuh trigger dan yang pasti dalam sebuah konsep, dalam sebuah ide kreatif, pembentukan ide kreatif butuh tempat. Kan permasalahan di sini tuh tempat bener sih. Kita nggak ada tempat. Ya, nggak ada tempat. Kita nggak bisa dong ngomong di kebun gitu. Kita atau ngomong di kita ketemuannya di satu tempat makan atau walaupun banyak tempat-tempat yang tersedia ya, beberapa ada teman-teman yang ada tempat ini bisa dipakai kok. Gue bisa ngomong langsung sama orangnya belum sama itu bisa. Gitu. Jadi ada tempatnya dulu, ada triggernya siapa yang kita. Karena kebanyakan ini agak sensitif sih sebetulnya. Jadi orang kadang pengen ngelit, orang pengen ngelit, tapi mereka nggak mau disebut leader, nggak mau bertanggung jawab kalau ada apa-apa gimana? Bukan itu? Nggak mau disebut leader karena kayak nanti tuh ada takutnya orang-orang ini masih bertahan pada asumsi, mempertahankan asumsi. Misalnya gini, orang mau ngatur tapi nggak mau disebut leader. Itu poinnya. Saya gini kayak gitu ini segala macam. Tapi yaudah kamu leadernya. Enggak. Gitu kan? Iya, karena ketakutan untuk dipertanggungjawabkan mungkin. Sebetulnya itu mungkin ke arah sana ya oke. Tapi sebutan jadi leader itu tuh agak sedikit berat untuk orang. Yaudah bilang yaudah kalau gitu saya leadernya. Iya. Gitu. Ngomong itu tuh kayak aduh enak enggak ya gitu ya. Tanggung jawabnya itu tadi kan? Enak enggak ya nanti kayaknya atau si Anu enggak enak sama Anu gitu. Gini, saya pantas enggak ya jadi Iya. Belum pede lah ya. Belum pede. Gitu. Tapi dia dengan pede akan mencoba mengorganize itu, akan mencoba ngedirect itu. Sebetulnya sih poinnya nggak masalah selama kita punya konsep yang benar. Oke, kalau misalkan kalian nunjuk saya leader, artinya orang ini punya kapasitas dong untuk jadi seorang leader itu. Saya bisa saya bisa ngejelasin ini semua, saya bisa ngurai permasalahan ini gimana caranya jadi lebih sistematis dan segala macam, ngebangun sistemnya dengan baik kan gitu. Nah ketika orang itu nggak punya kapasitas ke arah sana, ketakutan itu kan muncul. Iya sih. Iya kan, tapi semua orang punya keinginan. Anggaplah dalam satu komunitas orang-orang akan bilang bahwa coba ini aja, coba itu aja, coba ini aja gitu. Ketika mulai dikomplain mentok. Iya. Ya kan, waduh ini gimana? Padahal sebetulnya hal itu nggak masalah. Orang kita diskusi kok. Benar. Kita kan diskusi, artinya bukan tanggung jawab nggak semuanya ada di sana, enggak. Anggaplah itu sebagai juru bicara lah. Iya. Tapi si juru bicara ini kan harus bisa nerjemahin apa yang diobrolin dong. Gitu, apa yang didiskusin sama orang-orang ini kan. Pokoknya gitu. Nah, ya harapannya sih bahwa harapannya tuh suatu saat tuh kita punya satu event besar. Benar sih itu. Gitu, event besar. Yang ngomong event besar, ya mungkin ada beberapa yang belum tahu ya. Tongtong gimana itu kriterianya, masuknya kemana kalau event Tapi itu? kalau originally, kayak kita bicaranya originally Indonesia. Oh, iya. Originally Indonesia. Tongtong kan itu kan udah yang dari menahun. Dari dulu, dulu. Iya, Dari menahun. Dan itu konteksnya Indo. Gitu. Jadi original Indonesia aja, atau katakanlah ada satu event baru, ada nuansa baru dalam sebuah pertunjukan, gitu. Yang proper, sebuah pertunjukan proper yang bisa ngangkat identitas Indonesia. Identitas nih, kita ngomongnya identitas. Oh iya, sekarang Tongtong kan udah campur ya. Udah campur. Campur Walaupun ya. pokoknya
poinnya adalah si Tongtong ini memang sudah menahun. Iya, menahun. Gitu. Kita bikin sesuatu yang baru dong. Gitu. Masa sih nggak ada perubahan? Ya aksi aja yang dibesarin. Itu bisa lah. Artinya memang semua kan berangkat dari kecil. Iya. Ya kan? Dari kecil semua orang bikin simulasi, terus mulai dari simulasi itu mulai ada oke, kita gedein lagi nih kuotanya, kita gedein lagi nih konsepnya, kita besarin lagi kapasitasnya dan segala macam. sampai hari itu jadi masif kan. Ini bakal gede banget. Iya. Jadi itu penting, penting gitu. Yang penting itu ada basicnya nih mau seperti apa sih. Iya kan? Orang kalau misal masak sesuatu dari ini hanya untuk 2 orang. Tapi paling nggak ketika ada pesanan itu menjadi 100, orang udah tahu basicnya tuh apa. Iya. Ya kan tinggal dikali aja, tinggal ditambahin aja dan tinggal Jadi benang merahnya, benang merahnya kita udah kuasai gitu. Iya. Dari situ belajar, semua orang belajar untuk bikin sesuatu yang besar, ya, tanpa ngurangin poinnya lah, si nilainya itu sendiri gitu. Jadi, nah kalau ngomongin komunitas, harapannya ya kedepannya ada komunitas yang bisa duduk bareng. Ada katakanlah seseorang yang bisa ngejembatani itu dengan cara bahwa mereka juga mau membuka diri, walaupun konteksnya tentu kalau ditanya ya kita sih open, kita sih mau kerjasama dan segala macam, tapi seberapa jauh? Tapi kadang-kadang kan komunitas itu sendiri yang tidak bisa membuka, tidak terbuka, maksudnya dia masih tidak mau open. Kadang-kadang ya udahlah, gue mau pengen acara pengen gini lah, udahlah gini aja, ngapain ikut-ikut itu, udahlah. Ada juga yang kayak gitu mungkin. Kalau open sih open, mereka open. Tapi masalahnya kita nggak pernah tahu kepentingannya. Nah maksudnya kepentingan itu, kepentingan dianya nggak bisa open dan nggak bisa dibuang dulu gitu loh. Iya, balik lagi kalau udah urusannya dompet nih, itu udah susah. Iya sih. Udah susah. Nanti bagian gue berapa? Nah itu gitu kan, kontribusi segede gini gue dapat apa? Kan itu kan. Padahal kalau kita bikin satu event besar katanya ya, satu perhelatan besar dan apa yang soalnya setahu saya itu adalah orang-orang ini mereka punya kapasitas. Saya punya network ini, saya bisa ini, saya bisa itu. Nggak semua orang bisa dong, gitu. Kalau misal Dani bisa motret, misalkan Dani bisa nggak bikin bikin rumah? Kan enggak, gitu. Bisa, Atau Indra bisa nge-DJ, Indra bisa ngebengkel juga enggak? Belum tentu. Jadi nggak harus semua orang bisa. Nah dari situ pentingnya kita berkumpul. Iya. Tapi apa mungkin kalau semisal harus dikumpulin semua itu kan satu organisasi kan pasti banyak orang tuh. Kalau dikumpulin jadi satu semua kan di mana dikumpulinnya? Enggak. Jadi gini, artinya berkumpul itu label-label ini itu ikut terlibat. Nah, ketika label-label ini ikut terlibat, artinya semua unsur akan masuk. Iya. Unsur di dalamnya. Gitu. Jadi bukan berarti ketika punya anggota 100 kita kumpulin 100, ini 50 kita kumpulin 50. Itu akan jadi banyak banget. Buat meetingnya aja bisa di lapangan. Iya, makanya. Kan gitu. Iya. Jadi perwakilannya. Perwakilannya. Jadi dia mewakili grup ini, dia mewakili grup ini. Ketika kita punya kesulitan, grup ini kan pasti punya solusi berbeda dong. Dia akan bilang bahwa saya tahu kemana harus ngomongin. Saya tahu ini harus ngapain. Saya punya koneksi ini dan segala macam. Jadi kita saling menambal sinergi. Mana yang dari komunitas ini nggak bisa, kita bantu dari komunitas yang lain. Begitupun sebaliknya gitu asik kan. Itu. Kapan kita actionnya ini? Actionnya. Ya tergantung ini laporannya dulu nih. Laporannya dulu. Siapa yang lapor ke kelurahan, lapornya di ini baru kita breakdown ya, kumpulin. Gitu. Udah dikumpulin, cemplungin. Enggak lah. Harus ada ide dasarnya apa? Iya sih, harus ada triggernya, orang yang gerget pengen gue nih gitu kan. Yang motornya itu yang kadang ada wacana bahwa masalahnya di waktu nih, gua nggak ada waktu, gua ini, gua itu. Nanti begitu dia ngelempar wacana itu, ngelempar wacana terus tiba-tiba ketika ditagi yang oke, kita jalanin gimana nih? Ya nantilah, gua nggak ada waktu nih. senjata ya. Terus
terus nyari waktu. Oke, kamu bisa tanggal sini, kamu itu nggak akan ketemu. Iya. Di sini nggak akan ketemu. Saya bisa hari Minggu, wah hari Minggu nggak bisa, saya harus ada itu. Oh, ya udah hari Senin si ininya nggak bisa. Iya. Itu nggak akan ketemu. Jadi poinnya tuh memang siapapun yang sempat di waktu tertentu yang punya capability untuk bisa bikin sesuatu, kumpul aja dulu. Gitu. Kan orang masak nggak harus bareng-bareng masak dong, gitu kan, ada part-part orang yang oke, saya ikut makannya aja, oke, saya ikut belanjanya aja, boleh, boleh, gitu kan, orang masak satu aja, yang orang masak nggak banyak, masa pegangnya bareng-bareng kan enggak, iya, gitu. Jadi satu kesatuan emang harus kerjasama satu sama lain, bersinergi. Iya. Ya harapannya sih itu, harapannya besar. Jadi tapi katakanlah sebagai instansi, setidaknya posisi instansi ini atau katakanlah government atau siapapun yang bertanggung jawab, dia bisa jadi payung. Harusnya. Peran itu tuh penting. Ya, sebagai payung. Setidaknya kalau bicara individu tidak bisa, ya government harus juga punya peranan. Iya. Tapi masalahnya yang kemarin juga seperti itu, Kang. Jadi bukan masalahnya. Jadi ya ternyata government bukan memayungi, malah dia bikin event sendiri gitu kan. Bukan menyudutkan gitu. Ya saran saya sih merangkul komunitas yang ada di sini, bikin event gitu. Ya, tapi balik lagi, kembali lagi semua orang punya kepentingan lah. Artinya sampai sejauh ini ini masalah yang bukan masalah kemarin, bukan. Iya, ini masalah ini udah menahun, mungkin bakalan terus ada satu lagi tentang senioritas. Iya. Wah, ini ya itulah. Iya. Poinnya itu. Jadi ya intinya bahwa kita tetap bangga jadi orang Indonesia ya. Walaupun Indonesia adalah Indonesia dimanapun berada gitu kan. Iya. Iya, Kang. Kita juga ya berharap sih banyak yang ingin disampaikan tentang, maksudnya banyak harapan yang ingin kita utarakan juga, cuma kan ya terbentur dengan balik lagi ke kepentingan individual masing-masing gitu kan. Kita nggak bisa atur mereka juga gitu kan. Jadi intinya kita harus ada kesadaran masing-masing aja gimana caranya untuk bisa mendapatkan suatu produk yang emang tadi kata Kang Teo bilang, yang benar-benar suatu produk yang spektakuler gitu, yang acara yang besar, yang mencakup semua komunitas yang ada di sini. Lebih kepada inilah ya, lebih kepada identitas lah. Jadi kita nggak ngomongin event ini tuh bukan hanya sebuah event yang profitable, bukan. Profitable tentu itu part of ya. Part of-nya itulah. Itu bonus gitu kan. Tapi paling enggak kita ini punya identitas nih. Ada sesuatu yang bisa orang lain ikut bangga. Wah gila, ada acara Indonesia main gede banget. Ternyata Indonesia bisa gitu kan. Poinnya ke sana. Tujuannya tuh itu dulu. Kalau bicara profit mah semua bakal ngikutin, yakin. Artinya nggak semuanya nggak gratis. Semuanya nggak gratis. Iya, pasti harus ada yang diperjuangkan dari segi materi. Bisa dibicarakan, yang penting semua orang mau menurunkan egonya dulu. Frekuensi itu disamain dulu. Biar komunikasi itu berjalan. Kalau frekuensi udah nggak sama, susah. Satu di channel 2, satu channel 3, ya, satu channel 4. Ngobrol masing-masing. Gitu, dia akan bicara sama komunitasnya nantinya. Iya. Gitu. Iya sih. Jadi ya ujung-ujungnya adalah lebih kepada si komunitas itu sendiri ingin tampil. Gitu. Ya sebetulnya itu sah-sah aja. Semua orang punya hak untuk bisa tampil di komunitasnya, is okay. Iya. Ya jadi gitu, Kang, dari semua harapan-harapan yang kita inginkan, ya kita semua juga pada mau sebetulnya ya, setiap hidup juga pada mau, cuma kan untuk menyatukan frekuensi itu yang mungkin masih jadi kendala. Nah ini gimana nih buat Kang Teo, konklusinya, pesan-pesannya seperti apa? Atau misalkan ada sesuatu yang mau disampaikan atau gimana? Pesannya sih sederhana aja.
pesannya sederhana aja. Paling soto sama tempe aja kalau ada sih. Iya. Pesen makanan Kalau kan. ada pesanan itu ya oke lah, saya oke. Ya, saya sih setuju. Setuju. Iya. Jadi gimana nih Nah, konklusinya? jadi intinya semua komunitas, semua individu punya hak untuk berkembang. Betul. Itu betul. itu absolut gitu. Iya, Itu iya, boleh, semua orang boleh. Tapi poinnya kan kita punya tujuan pengen bareng nih. Ketika orang punya visi yang sama, tapi permasalahan visi yang sama ini semua berjalan sendiri-sendiri nih. Iya. Kalau visinya sama kenapa nggak disatuin aja? Gitu. Pasti ketemu lah jalan keluarnya. Artinya kenapa sih kondisi itu selama ini nggak pernah terjadi gitu kan? Iya. Yuk coba duduk bareng. Yuk siapa yang penggagas itu perlu. Penggagas itu perlu. Bikin surat dan ini dan itu, kumpulin mereka. Kita bikin apa? Gitu kan? Benar sih. Atau paling enggak ketika mereka kita undang, kita udah punya satu basic idenya dulu nih. Ya, basic konsepnya. Berarti harus ada seseorang yang menjadi sebagai Harus. motornya, sebagai penggagasnya. Iya. Triggernya tuh harus ada. Iya, Karena peluru tuh nggak akan keluar kalau nggak ada triggernya. nggak ditarik. Iya. Kan poinnya ke situ. Jadi nggak lu maju dong. Nggak bisa. Jadi mesti lu punya konsep nih, diliatin ke orang mau nerima nggak, mau gabung nggak, gitu sebagai triggernya. Iya. Oke, kalau mau kita bareng-bareng, mana kekurangannya kamu nggak bisanya apa, saling menutupi, bersinergi semuanya gitu. Oke. Kalau kurang untuk nutupin, pesen kain yang lebih gede. Tutupin. Kapan? Jadi intinya kalau kita mengandalkan kekurangan kita, nggak ada bakalan ujungnya. Justru kita untuk bersama itu untuk saling menutupi kekurangannya. Dalam artian ya kalau kita ngomongin masalah waktu ya nggak bakalan selesai. Terus kalau kita nggak berjalan, masalahnya kan semua nggak freelance, semua bukan full time job. Iya kan? Iya, side job semua. Iya, kan? semua part of nih. Masalahnya si bicara tentang semua orang tuh kayak saya harus punya andil atas Indonesia. Kita kan berdiri di tanah orang ini. Iya. Jadi bukan berarti bahwa saya dari Amsterdam, kamu dari Den Haag, kamu dari Rotterdam. Terus itu mengkotak-kotakan nih. Sedangkan kita kan selalu bilang bahwa saya tuh nggak mau gitu kita dibeda-bedakan. Kita nggak mau dibeda-bedakan kan. Tapi individunya sendiri membeda-bedakan diri bahwa ini anak-anak Den Haag, ini anak-anak Amsterdam. Tanpa disadari mereka yang mengotak-kotakan. Padahal kita orang Indonesia yang berdiri di tanah orang. Jadi poinnya adalah kamu Indonesia. Kebetulan kamu ada di tinggal Den Haag. di sana, kamu tinggal kebetulan di sana. saya ada di Amsterdam. Kebetulan sini ada di Rotterdam. Iya. Nah, pola pikir itu aja dulu yang dibenerin. Iya kan? Ya, mudah-mudahan lah. Gitu kan? Tuh. Mudah-mudahan tersampaikan lah. Iya, harapannya sih ke depan kita ada sesuatu lah. Iya. Gitu. Kalau misal jadi ya bisa jadi bukti bahwa kita orang Indonesia walaupun di negeri orang tapi kita tetap bisa. Poinnya bersatu. adalah gimana caranya kita bikin sesuatu di tanah orang nih. Kita bikin karya di tanah orang. Benar-benar. Kan gitu kan? Iya. Benar-benar. Oke nggak? Oke. Oke. Kalau oke, Eko. Berarti laporan nanti diberesin. Laporan beresin ya. Beresin Iya, dulu nanti laporannya. kabarin. Siap. Jadi siap. sekarang Ada yang mau minum lagi nggak? nggak, udah cukup, bawa lagi aja ke Amsterdam. Saya mau pulang nih. Aduh, udah ada aja.